Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks deskripsi di pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan mempelajari tentang menentukan isi teks deskripsi dan memetakan isinya. Tapi sebelum masuk ke materi itu, kita akan sekilas untuk mengulang pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Mulai dari pengertian, Bapak akan selalu mengingatkan kalian mulai dari pengertian, terus ciri umum, terus tujuan komunikasi, jenis-jenis teks. Untuk pengertian, Bapak yakin kalian sudah bisa semua. Terus ciri umum bisa kalian ambil dari pengertian. Terus tujuan komunikasi juga bisa dapat kalian ambil dari pengertian. Pokoknya ciri umum, pengertian dan tujuan komunikasi itu saling berkaitan. Bisa kalian pahami sendiri, bisa kalian ambil intinya sendiri, itu pasti ada di dalamnya. Contoh, pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara detail, sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan objek tersebut. Berarti tentang tujuan komunikasinya adalah memberitahukan kepada pembaca tentang objek secara detail sehingga pendengar atau pembaca dapat seolah-olah merasakan atau melihat objek tersebut. Lalu kalau untuk mencari cirinya, kalian dapat melihat dari pengertian. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Nah, berarti ciri umumnya pasti ada objek. Secara detail, berarti menjelaskan objek secara detail. Terus sehingga pembaca dapat melihat atau merasakan. Nah, berarti kalau objek itu berarti dapat menjelaskan ciri fisiknya juga, itu yang ketiga, ciri yang ketiga. Yang keempat berarti melibatkan panca indera. Karena apa? Sehingga pembaca dapat melihat atau merasakan objek tersebut. Oke, itu untuk pengantar kita kali ini agar kalian tidak lupa ya. Oh ya, tambah lagi jenis-jenis teks deskripsi itu kemarin ada 3. Subjektif, spasial, objektif. Kalau subjektif ada tambahan kesan dari penulis. Kalau spasial berarti menggambarkan tempat atau ruang. Objektif menggambarkannya secara objektif atau apa adanya, tidak ditambah-tambahkan. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini, yakni menentukan teks deskripsi. Kalau menentukan isi teks deskripsi itu ya tentunya kalian harus membaca teks deskripsi itu terlebih dahulu. Jadi kalian baca teks teks deskripsi 1, teks deskripsi 2, teks deskripsi 3 dan seterusnya. Nah, kalau dari situ nanti bakalan terlihat oh, isinya itu tentang apa toh? Pasti isinya teks deskripsi itu menggambarkan objek. Kalau enggak ya suasana. Kalau tidak ya latar tempat. Itu pasti. Contoh, ruang kelasku. Kini aku kelas 7.
Aku sekarang menempati sekolahan dan kelas yang baru. Ruang kelasku berukuran cukup luas. Ukurannya kira-kira 7 kali 8 meter. Kelasku ini memiliki warna cat dinding berwarna hijau muda. Di dalamnya terdapat 10 meja dan 20 kursi. Terdapat 1 meja guru dan 1 kursi guru. Lantainya sudah berkeramik warna putih. Selain itu di kelasku terdapat papan tulis untuk kegiatan belajar mengajar. Ada 1 lemari yang digunakan untuk menyimpan barang-barang. Meskipun tidak begitu luas, namun aku merasa kelasku ini cukup nyaman. Nah, seperti itu. Ini bisa dikatakan sebagai jenis teks deskripsi spasial ya, karena dia menggambarkan objek, tapi juga bisa menggambarkan teks deskripsi subjektif, karena Bapak menambahkan kesan merasa cukup nyaman di kelas ini walaupun berukuran kecil. Nah, itu karena yang namanya sekelas, kalau tidak sesuai dengan, katakanlah tidak sesuai dengan standar, itu pasti akan tidak nyaman. Nah, padahal makanya Bapak ubah sendiri dengan kata-kata meskipun begitu tetap terasa nyaman. Nah, itu berarti ada tambahan tentang dari penulisnya, dalam hal ini Bapak, bukan penulis sih, ini pembicara. Ada kesan dan kesannya sendiri, jadi ditambahin sendiri. Itu namanya subjektif. Terus kembali ke menentukan isi teks deskripsi, berarti kalau seperti itu kalian sudah pasti dapat menentukan isinya kan? Apa isinya? Yang jelas isinya adalah ruang kelasku. Seperti itu. Nah, nanti kalau mau memetakan isinya, berarti dari isi tadi itu kan ruang kelas, kalian petakan isinya. Jadi misalkan itu deskripsi umumnya itu apa tadi, ruang kelasku. Terus deskripsi bagiannya tentunya kalian ingat-ingat kembali tadi Bapak bicara tentang apa. Oh, ruang kelasku berkeramik warna putih, cat dindingnya warna hijau. Terus di dalamnya ada lemari, ada meja sebanyak berapa tadi? 10. Kursi ada 20. 1 meja guru, 1 kursi guru. Kemudian ada papan tulis, ada lemari, ada kipas angin. Nah, seperti itu. Kenapa hanya dibagi menjadi 2, yakni deskripsi umum dan deskripsi bagian? Ya, kenapa? Jawabnya simpel. Karena struktur isi teks deskripsi adalah deskripsi umum dan deskripsi bagian. Ini intinya. Bisa kalian tambahkan deskripsi manfaat, tapi itu sifatnya opsional, boleh ada, boleh enggak. Yang penting ada deskripsi umum dan deskripsi bagian. Tapi itu masih pertemuan yang akan datang. Betul loh. Mungkin sekian dulu dari Bapak. Kira-kira kalau ada yang ingin kalian tanyakan tentang menentukan isi teks deskripsi dan memetakan isinya,
Bapak ulang sekali lagi. Ini kalau ada teks kalian baca. Tentu nanti kalau teks deskripsi akan terlihat. Pasti dia itu teks itu pasti akan menceritakan sebuah objek atau latar tempat atau latar suasana. Nah, itu nanti isinya tinggal apa? Oh, objek, katakanlah ruang kelasku itu tadi ya. Itu berarti isinya tentang ruang kelasku. Kalau memetakan isinya, kalian bagi dulu deskripsi umumnya sama deskripsi bagiannya. Kalau deskripsi umumnya udah pasti tadi itu adalah ruang kelasku. Deskripsi bagiannya itu tadi ada apa tadi? Ada kursi, ada meja, warnanya apa? Terus ada apa itu namanya? Kipas angin, meja, kursi, lemari, papan tulis. Nah, seperti itu deskripsi bagiannya. Jadi kalau bagian itu detail-detailnya ya, tapi kalau umum itu keseluruhan. Nah, kalau keseluruhannya dari itu kan dari apa itu tadi, warnanya ini, keramiknya ini, ada meja, ada kursi, ada lemari, ada papan tulis. Nah, itu kan bagian detailnya. Tapi kalau umumnya kan itu biasanya terdapat di dalam kelas. Nah, jadi deskripsi umumnya adalah ruangan kelas. Deskripsi bagiannya itu tadi, detail-detailnya itu tadi. Jadi sekarang tugasnya nggak susah kok. Kamu cukup baca aja halaman 17 sampai 23. Nanti kalian akan paham sendiri di situ. Di situ ada teks 4, teks 5, teks 6, teks 7. Di situ nanti ada judul teks deskripsi ruang kelasku, Tugu Katulistiwa, Borobudur, terus menikmati tari kecak di GWK Bali. Nah, itu nanti kalian akan menemukan, kalian akan dapat menentukan isinya sendiri lah. Oh, setelah kalian baca ini, oh kalian dapat menentukan isinya. Ruang kelasku ini berarti isinya adalah menggambarkan ruang kelasku. Nah, kalau Tugu Katulistiwa menggambarkan apa? Terus menikmati tari kecak di GWK Bali itu menggambarkan apa? Suasana kayak atau tempat atau gimana? Nanti kamu akan tahu sendiri tuh. Kelihatan kok itu. Nah, setelah kalian tahu apa itu tadi menentukan isi, setelah kalian tahu isinya, kalian lanjutkan dengan memetakan isi. Nah, memetakan isi itu tadi ya itu cukup dibagi dua kalau teks deskripsi. Deskripsi umum sama deskripsi bagian. Nah, umumnya apa? Misal kalau di sini apa ya? Ini juga ruang kelasku. Nah, mungkin di sini Tugu Katulistiwa. Deskripsi umumnya otomatis Tugu Katulistiwa ada di jalan ini. Tepatnya di Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Letaknya 3 km dari pusat. Itu umumnya. Nah, nanti deskripsi bagiannya adalah Tugu ini salah satu ikon wisata kota Pontianak. Itu satu. Kedua, bangunan ini terdiri atas 4 buah tonggak kayu belian atau kayu besi. Tuh, dan selanjutnya nanti setelah kalian baca, untuk tugas kali ini Bapak cuma pengen kalian baca aja ya. Nanti setelah setelah kalian baca, kalian cukup aja nanti di Google Classroom tulis teks 4 itu isinya apa, teks 5 isinya apa, teks 6 isinya apa, teks 7 itu isinya apa. Nah, setelah itu kalian petakan isinya. Pilih salah satu aja nggak apa-apa. Kalau memetakan isinya pilih salah satu aja. Kamu pilih teks 4 atau teks 5 atau teks 6 atau teks 7. Pilih salah satu.
salah satu, nggak usah semuanya. Misal kalian teks ini kalau menentukan isi semuanya, teks 4 itu isinya apa, kan singkat itu paling cuma 2 kata, 3 kata. Terus teks 5 itu isinya apa, teks 6 isinya apa, teks 7 isinya apa. Nah kalau memetakan isinya, kamu pilih salah satu saja. Boleh teks 4, boleh teks 5, boleh teks 6, boleh teks 7. Salah satu. Oke. Nanti tugas bisa kalian tulis di Classroom. Kalau tugas yang ini Bapak kasih waktu sampai hari apa ya? 1-2 hari Rabu ya. Ketemu lagi kan hari Rabu itu. Itu dikerjain sampai Rabu nggak apa-apa. Tapi sih sebetulnya singkat kok, itu nggak nyampe 10 menit kalau kalian kerjakan. Oke. Kalau nulis yang memetakan isinya ini bisa kalian tulis di buku terus difoto, atau langsung kalian ketik di Google Classroom, nggak apa-apa, bebas. Gimana enaknya aja, singkatnya gimana, mudahnya gimana, nggak usah dipersulit. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.